Semua yang ada di dalam mobil terkejut ketika melihat seorang pemuda yang mereka takuti ada tepat di hadapan mereka. Pemuda yang dikenal pemberani dan bisa melakukan apapun sendiri menjadi momok menakutkan untuk mereka. Ajali Karunai. Beberapa hari sebelumnya, pertemuan yang dilakukan membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan untuk kemenangan Perdana Menteri mereka. Bahkan mereka membicarakan tentang biaya yang telah mereka keluarkan tidaklah sedikit. Salah satu dari mereka melaporkan kalau semua penjahat yang paling menakutkan di India Selatan akan datang di pesta Ghani. Laki-laki tua yang merupakan Perdana Menteri terkejam mengatakan kalau Ghani juga telah menangkap beberapa reporter yang telah tahu rencana mereka. Ia meminta semua reporter tersebut dibawa menemui dirinya. Mereka pun menurutinya dan tak lama kemudian sebuah mobil tiba dan di dalamnya terdapat 7 reporter yang begitu ketakutan ketika melihat laki-laki tua itu. Mereka memohon ampun dan meminta untuk dibebaskan ketika melihat pintu mobil itu terbuka. Namun, laki-laki tua itu tidak peduli hingga 7 orang pun ditembak mati untuk bisa memenangkan pemilihan itu. Laki-laki tua itu juga berpesan agar membuang mayat-mayat itu sebelum matahari terbit. Pesta yang digelar oleh Daniel si Perdana Menteri sekaligus menjadi tempat menunjukkan kekuatan yang ia miliki pun dimulai. Semua berpesta menari, minum, bahkan semua tamu-tamu penting datang dan melihat sendiri bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Daniel Perdana Menteri itu. Bahkan di hadapan para tamu Ghani menghabisi seseorang yang sudah sangat tersiksa. Akan tetapi, di tengah-tengah pesta, Vera dan Mikhail putra dari Daniel meninggalkan pesta menggunakan mobil mereka, tanpa diketahui oleh semua penghuni pesta. Namun di tempat yang berbeda, tanpa diketahui oleh siapapun, seorang pria telah mengacak anak gudang milik Perdana Menteri dan menghabisi semua penjaga yang ada di tempat itu tanpa ampun. Sementara di kantor polisi 2 orang melaporkan tentang kehilangan kendaraan mereka tapi sama sekali tidak diindahkan oleh petugas yang ada di tempat itu. Bahkan mereka sibuk untuk merapikan kantor mereka karena akan ada perayaan yang akan dilakukan esok hari. Mereka sibuk berbenah untuk menyambut kedatangan inspektur baru yang akan menempati kantor mereka itu. Dengan perasaan kesal, keduanya pergi meninggalkan kantor polisi itu. Di stasiun kereta api, Arjun yang baru saja tiba di kota tugasnya yang baru mengajak ibunya merasa senang karena mereka selamat hingga di kota ini. Ia yang merupakan polisi ramah banyak disenangi oleh calon polisi wanita hingga membuat ibunya merasa senang, sekaligus kagum karena kerja keras Arjun. Vera dan Mikhail baru disadari Ghani dan semua teman-temannya kalau telah meninggalkan pesta. Namun ponsel yang mereka miliki tidak aktif hingga mereka bingung di mana keberadaannya. Di tengah perjalanan, mobil yang berisikan Arjun dan ibunya bertemu dengan beberapa anggota yang sedang berpatroli. Mereka berhenti sejenak untuk mendengarkan laporan keadaan di jalan itu malam hari ini. Selepas mereka pergi, sebuah mobil yang dikendari oleh Vera dan Mikhail tiba-tiba menabrak pembatas jalan. Namun keduanya marah ketika ditegur oleh salah satu polisi wanita. Bahkan Vera menarik baju polisi tersebut hingga robek. Arjun yang belum jauh pergi dari tempat itu memutuskan untuk kembali dan memberi mereka pelajaran sampai memasukkan mereka ke penjara untuk memberikan efek jera. Keduanya sangat marah dan memaki Arjun karena telah memasukkan mereka ke penjara. Tanpa belas kasih, Arjun meninggalkan mereka dan membiarkan mereka tidak peduli siapa yang ada di belakang mereka. Karena ia tahu mereka mengendari mobil di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Salah satu anak buah Arjun mengatakan kalau Mikhail dan Vera adalah anak laki-laki Perdana Menteri Daniel yang terkenal kejam. Arjun tidak peduli, bahkan ia meminta anak buahnya untuk mengajukan Fir. Mendengar hal itu, semua anggota polisi yang ada di kantor itu sangat ketakutan dan berulang kali meminta agar mengeluarkan mereka. Arjun sama sekali tidak mengindahkan dan meninggalkan kantor polisi itu untuk melanjutkan perjalanannya dengan ibunya. Semua memutuskan untuk meninggalkan kantor polisi itu dan membiarkan Mikhail serta Vera terkurung di dalamnya karena mereka tidak mau mati sia-sia. Setibanya di rumah, adik laki-laki Arjun yang menyambut bahagia kedatangan kakak laki-lakinya dan ibunya.
Bahkan keponakan perempuannya merasa senang melihat kedatangan nenek dan pamannya. ఏం చేశాడు నాన్న నాన్న మొబైల్లో గేమ్ అమ్మా అనన్య Tak lama supir Arjun menceritakan kalau ia memiliki anak yang sudah kehilangan ibunya. Dulu saat ia ditugaskan di Mandia. Ia dan inspektur yang ada di sana membuat vir untuk saudara laki-laki Perdana Menteri Daniel. Namun 10 hari kemudian anak buah Daniel menghabisi inspektur dan membuatnya seolah-olah kecelakaan. Mereka juga menghabisi istrinya. Ia memohon agar Arjun membebaskan anak buah Gani yang sekarang ada di penjara. Ia takut kalau anak-anaknya yang kini akan menjadi korban kejahatan mereka. Beberapa petugas polisi mulai mendatangi kantor polisi itu lagi. Namun mereka terkejut ketika melihat Vera dan Mikael telah tidak ada di dalam penjara. Mereka sangat ketakutan terlebih melihat keadaan yang sangat kacau di dalam kantor mereka. Dengan cepat mereka mengunci pintu dan bersembunyi. Namun setelah memberanikan diri untuk mengintip di sebuah ruangan, mereka sangat terkejut ketika melihat Mikael dan Vera telah tidak bernyawa. Semua saling menyalahkan karena mereka pun sama-sama takut keluarga mereka akan menjadi korban. Karena semua penjahat India Selatan memihak pada Perdana Menteri. Mereka saling bertanya siapa yang berani melakukan pembunuhan ini. గట్టిగా అరుస్తారు బయట ఎవరైనా వింటే ఎవరిని వదలరు నేను చెప్పినట్టు వింటే మధురారా అయితే మీ చావు Ravanan. Salah satu petugas yang ada di kantor polisi itu melaporkan pada Arjun tentang apa yang terjadi dan memintanya untuk datang ke kantor. Dengan cepat, Arjun mendatangi kantornya dan melihat kematian 2 orang itu. Ia meminta penjelasan namun semua petugas yang ada di tempat itu menjelaskan tidak satu pun tahu siapa pelakunya. Arjun sangat marah ketika tahu kalau kamera pengawas di kantornya telah rusak. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూపించు సీసీటీవీ కూడా పనిచేయట్లేదు అంటున్నారు ఎవరు స్టేషన్ Semua terdiam dan mencoba mencernihkan pikiran masing-masing, termasuk Arjun yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam kantornya. Karena menurut Ravanan, ia adalah orang yang mengunci kantor tersebut dan saat mereka masuk ke kantor itu pun masih dalam keadaan terkunci. Hanya semua benda berantakan dan keduanya ditemukan di ruangan terpisah dari penjara. Arjun berpendapat kalau mereka saling berkelahi dan keduanya mati ulah mereka sendiri. Arjun memutuskan untuk tetap mengajukan vir atas keduanya. Mengetahui hal itu, semua petugas memohon agar Arjun tidak melakukan hal tersebut. Mereka takut keluarga mereka akan menjadi korban atas kejahatan Daniel. Arjun mendadak meninggalkan mereka. ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయకుండా ఎలా కాదు సార్ సార్ నాకు ఇద్దరు పెళ్లి కదా Tak lama kemudian, petugas mendengar gemuruh sepeda motor semakin dekat mendatangi kantor mereka. Semua orang mencoba melihat dan merasa ketakutan ketika tahu motor-motor itu mendatangi kantor mereka. Salah satu dari mereka meminta Ravanan membebaskan anak laki-laki Daniel. Namun Ravanan mengatakan ia tidak menangkap Mikael atau Vera. Namun mereka tidak percaya dan mencoba menerobos masuk ke kantor polisi itu. వాళ్ళందరూ గుత్తి గులాబ్ అయిపోతే Saat terdesak, Arjun datang dan menyerang mereka satu persatu. Perkelahian pun terjadi di depan kantor polisi. Arjun yang walaupun seorang diri tidak kesulitan menghadapi serangan mereka dan berusaha untuk mencegah mereka memasuki kantornya. Semua ketakutan melihat ketangkasan Arjun dalam berkelahi hingga mereka memutuskan untuk meninggalkan kantor polisi itu. Anak buah Gani yang lain pun datang dan marah ketika tahu mereka gagal menerobos masuk ke kantor polisi itu. Mereka membentuk kekuatan untuk bisa masuk kembali ke kantor itu dan membebaskan Vera serta Mikael. Narasimha mencoba menelpon kantor polisi itu dan mengancam Arjun. Mendapatkan ancaman Narasimha bukannya takut. Arjun malah menentang balik dan meminta mereka datang. Bahkan Narasimha terkejut ketika tahu Arjun adalah నేను Max. చూశాను మ్యాక్స్ కష్టం నేను కాపాడుతా Arjun yang tahu Narasimha akan datang bersama anak buahnya yang lain, mencoba menyusun rencana untuk bisa melindungi kantornya dan petugas yang lain. Semua diajak bekerja sama. Semua mendengarkan rencana yang dimiliki oleh Arjun. Mereka diminta untuk membuang mayat Mikael dan Vera ke hutan bersama mobil yang mereka kendarai. Mereka akan membuat seolah-olah keduanya mengalami kecelakaan dan mati dalam kecelakaan itu. Semua mengerti dengan penjelasan detail yang diajukan oleh Arjun. Mereka semua bekerja sama membersihkan ruangan itu. ఇదేనా ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎస్ సార్ మరి బాడీస్ నేను చేద్దాం సార్ తగలెట్టాను Namun di tengah-tengah kegiatan mereka,
Komisaris melakukan video call. Semua merapikan pakaian mereka dan mencoba tenang saat melakukan video call dengan komisaris. Arjun yang merupakan inspektur baru di tempat itu diberi nasihat agar bisa lebih kerasan di kota mereka. Banyak wejangan yang diberikan oleh komisaris untuknya, termasuk Daniel, Perdana Menteri yang sangat mereka takuti. ఇందాక అదేదో ఓవర్ అన్నారు అదేంటి సార్ కుల కార్పొరేటర్ వచ్చి వెళ్తున్నాడు ఎవడ మినిస్టర్ ఇప్పుడు ఏంటి సార్ Arjun mengiyakan semua yang dikatakan oleh komisaris untuknya sambil terus mengontrol petugas yang memperbaiki semua kerusakan yang terjadi sebelumnya. Setelah semua aman, komisaris memutuskan video call tersebut. Tanpa diketahui Arjun, Narasimha mendengar semua pembicaraan mereka. అవ్వలేదు వాళ్ళని వదిలిపెట్టి Arjun terdiam dan mencoba mencari cara lain untuk bisa keluar dari masalah ini. Narasimha sendiri menekan komisaris dan mengatakan kalau yang ditunjukkan oleh Arjun di kantornya adalah kebohongan. Arjun mulai membagi tugas kepada petugas lain dan mengaktifkan handphone milik Mikhail dan Vera seperti mau komisaris. Arati dan Mena yang diminta mengamati situasi jalan merasa ketakutan karena kantor mereka telah dikepung oleh gerombolan motor dengan senjata lengkap. Tubuh Mikhail dan Vera telah berhasil dimasukkan ke mobil mereka sebelum gerombolan itu datang. Semua petugas melaporkan kalau mereka melihat Ropa, salah satu inspektur polisi yang sangat jahat. Mereka juga mulai khawatir kalau mereka sudah mulai mendekat. Bukannya takut, mereka malah diajak menikmati teh hangat. సార్ మన మినిస్టర్ కొడుకుల్ని అరెస్ట్ మ్యాక్స్ పైనుంచి మనల్ని వాచ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. Tak lama Rupa mendatangi kantor polisi mereka dan melihat kesibukan semua petugas tengah menghias kantor. Semua mencoba menghilangkan kegugupan mereka karena mereka tahu Rupa inspektur yang pintar dan bisa membaca ketakutan mereka. అందులో నేను ఒకరిని. Arjun sendiri malah dengan santainya bernyanyi di ruangannya sambil menyiapkan teh hangat untuk mereka semua. Namun di balik itu semua, ia memperhatikan semua gerak-gerik yang dilakukan oleh Rupa. Sambil menyerahkan gelas teh kepada mereka, Arjun sesekali membisikkan rencana demi rencana kepada satu persatu petugas di sana. సార్ ఎవరో తెలియదే. మేడం సిఐని ఉద్దేశించి అడిగాను మేడం నార్మల్ గా లో ఉన్నారు ఓకే చేరు ఓకే సార్. సూపర్ సార్. కథని పాట Rupa yang melihat tidak ada yang mencurigakan, memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun di halaman depan ia melihat darah. Untuk menghilangkan kecurigaan mereka, Rupa pergi meninggalkan tempat itu. Tahu Rupa telah pergi, kembali Arjun dan petugas yang lain melanjutkan rencana mereka. Rupa menghentikan laju sepeda motornya dan menerima telepon dari Narasimha. Ia mengatakan yang sebenarnya ia lihat dan menceritakan tentang darah yang ada di sepatunya dan akan ia bawa untuk sampel DNA. Ia juga meminta Narasimha menunggu sampai besok pagi. తీయలేదంటే ఏదో మార్నింగ్ వరకు టైం ఇవ్వు. Arjun dan petugas yang lain segera membersihkan semua jejak dan sidik jari Rupa yang tertinggal di kantor mereka. Arjun juga tahu Rupa telah melihat kaca yang pecah terkena peluru. Govin begitu ketakutan ketika tahu hal itu melarikan diri dari kantornya. Mena dan yang lainnya pun mencoba mengejar Govin. దొరికిన వెంటనే వెళ్ళిపోవడానికి వాళ్ళు దేవ Rupa juga melaporkan apa yang ia lihat pada Gani di pesta yang masih dilangsungkan. Arjun berhasil menghentikan Govin dan mengambil teleponnya. Ia terkejut kalau Govin menceritakan apa yang terjadi di dalam kantor polisi itu kepada anak buah Gani. Arjun begitu marah dan menampar Govin. Mendapatkan perlakuan ini, Govin membela diri kalau ia mau keluarganya aman karena ia tahu kekuatan Gani dan Daniel. ఇన్ఫార్మ్ మీరు నన్ను కూడా కాపాడతారని నమ్మి మీతో Arjun terpaksa mengurung Govin dan berpikir langkah selanjutnya yang akan ia ambil. అన్ని సందర్భాల్లో శత్రువులు ఇంతే Govin berteriak dan mengatakan kalau Gani dan Farada mendatangi tempat mereka. Arjun memerintahkan satu persatu dari mereka untuk menghadapi Farada dan Gani yang datang. టైర్ పంక్చర్ చేసి మినిస్టర్ కొడుకుల మొబైల్ ఆన్ చేసి మాత్రమే స్టేషన్ లో ఉన్న బాడీస్ ని కానీ మనం Mereka mulai mencoba mengeluarkan mobil yang berisi Vera dan Mikhail. Arjun mengendarai mobil itu sendiri melintasi jalan yang tidak dijaga oleh anak buah Gani dan Farada. Setelah berhasil mengeluarkan mobil mereka, Arjun mengganti mobilnya dan mencoba menghadapi mereka.
Dengan menggunakan dua bilah pedang, ia mulai menghabisi satu persatu dari mereka. Sementara ia berkelahi, semua anggotanya menjalani rencana mereka hingga bisa memuluskan semuanya. Tak membutuhkan waktu lama, Arjun berhasil menghabisi mereka. Gani yang tahu tentang hal itu sangat marah dan berjanji akan menghabisi Arjun tanpa ampun. Mendengar tantangan itu, Arjun menyebut akan menunggu kedatangannya. లేరని మాటలతో చెప్తే అర్థం కాదా? Di tengah komunikasi Gani dan Arjun, Rupa mengabari kalau ia menemukan mobil milik Vera dan Mikhail. Mendengar hal itu, Arjun tersenyum, artinya rencananya telah berjalan dengan baik. Berbeda dengan Gani yang sangat marah karena tahu ia masuk ke jebakan inspektur baru itu. Namun ketegangan kembali muncul ketika petugas tidak menemukan tubuh Mikhail dan Vera di tempat persembunyian mereka. Semua terdiam, Arjun mulai menyadari mereka telah melakukan kekeliruan, hingga mayat-mayat Vera dan Mikhail menghilang. ఉండదు పొరపాటున వాడు Di tengah ketegangan yang terjadi, sepasang orang tua mencoba melaporkan kehilangan putrinya. Namun petugas yang ia temui menolak laporan tersebut. Istri Arjun yang melihat kedua orang tua itu segera menolongnya dan membawa ke rumah sakit karena salah satu dari mereka mengeluh sakit di dadanya. Rupa yang masih berjaga di sekitar mobil Mikhail dan Vera melaporkan semuanya kepada Gani yang baru saja datang. గుంపులు ఒక్క కారుకి పంచర్ వేయించడం నీకెలా తెలుసు? వీరనో కాదో తెలియదు. Jakadis yang melihat semuanya melaporkan kepada Arjun dan memintanya mencari cara karena mereka melihat bagasi mobil Mikhail dan Vera telah terbuka. Gani yang tahu adik-adiknya tidak berada di dalam bagasi mobil tersebut meminta anak buahnya untuk membakar mobil itu. Gani dan Rupa memiliki rencana lain untuk menghabisi semua keluarga petugas polisi itu. Jagadis yang mendengar hal itu melaporkan pada Arjun. Dengan cepat Arjun meminta semua petugas untuk bisa menghubungi keluarga mereka dan segera berlindung di tempat yang lebih aman. Semua anak buah Arjun mengikuti sarannya. Arjun pun menghubungi ibunya yang tengah ketakutan. Ia melakukan video call dan mengajari ibunya untuk melihat apa yang terjadi di depan rumahnya. Arjun begitu terkejut ketika melihat rumahnya telah dikepung oleh orang-orang asing. Namun mereka mengaku kalau kerabat mereka tengah sakit dan meminta ibu Arjun bisa membantunya. Arjun yang tahu mereka bukan anak buah Gani meminta ibunya untuk ikut bersama mereka ke rumah sakit. తీసుకెళ్లి సుకుమార్ హాస్పిటల్లో దింపండి. ఓకే సార్. గన్ తీసుకెళ్ళమా. Dengan cepat, Arjun mendatangi Govin dan memintanya untuk menghubungi keluarganya. Namun, mereka sangat terkejut ketika tahu keluarga Govin telah ditahan mereka. Arjun mendengar ancaman mereka yang memintanya melepaskan Mikhail dan Vera. డెడ్ బాడీస్ తో Arjun dan beberapa anggotanya memasuki mobil dan meninggalkan kantor polisi. Namun, ia tidak menyadari kalau anak buah Gani telah menyelinap masuk ke mobilnya. Gani yang tahu tentang hal itu meminta anak buahnya yang sejak tadi mengintai mulai meminta semua anak buahnya untuk bersiap mengikuti mereka. మరి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నట్టు? Arjun pun mengetahui mobilnya dimasuki penyelinap membuat jebakan untuk bisa membuat Gani dan anak buahnya membebaskan keluarga Govin. Kini semua bergerak atas perintah Gani dan mengikuti lokasi yang telah mereka dapati. Hingga mereka bertemu dan segera membuntuti mobil yang dikendari oleh Arjun. Gani yang sudah mengenal Arjun dengan sapaan Max mencoba mengendalikan dirinya untuk segera menyerangnya. Rencana lain pun berjalan. Arjun turun dari mobil tersebut dan meninggalkan Ravana seorang diri. Semua bergerak. Rupa memasuki mobil Ravanan, sementara anak buah Gani mengikuti Arjun yang memasuki sebuah perkampungan padat penduduk. Ravanan mengendari mobilnya sambil terus berkomunikasi dengan Arjun dan rekannya yang lain. Arjun berpura-pura tidak menyadari kalau dirinya diikuti oleh anak buah Gani hingga tiba-tiba mereka kehilangan jejak dirinya. Melihat hal itu, Gani menambah pasukannya yang lain. Sementara di rumah sakit, semua keluarga petugas polisi termasuk ibu Arjun telah berkumpul dan merasa sedih ketika tahu kalau keluarga Govin telah diculik. Arjun yang sudah menemukan tempat persembunyian penculikan keluarga Gani mulai menyerang satu persatu anak buah Gani setelah mereka lengah, hingga berhasil membebaskan keluarga Govin dan membawanya ke tempat yang aman. Gani yang tahu kebebasan keluarga Govin merasa sangat marah karena anak buahnya tidak bisa mengatasi Arjun yang seorang diri. Namun ia merasa khawatir saat Arjun mengiriminya foto bersama ayahnya yang mabuk.
Jagadis dan rekannya yang sejak tadi mengawasi pergerakan Ravanan mulai mengambil tubuh Mikhail, namun saat mereka bertindak, salah satu anak buah Gani melihat dan berusaha berteriak memanggil Rupa. Sekuat tenaga mereka mencoba menghentikannya. Gani yang kembali ke rumah merasa kesal karena ia telah kehilangan Arjun dan segera memberitahu Rupa untuk segera menghabisi semua petugas yang ada di sana. Namun lagi-lagi mereka terkecoh. Tempat rahasia yang diarahkan Ravanan itu telah didatangi oleh Arjun. Mereka benar-benar terkejut. Pengalihan itu pun berjalan lancar hingga Jagadis berhasil membawa tubuh Mikhail dan Vera keluar dari mobil yang sejak tadi dikendarai oleh Rupa. Gani memanggil semua anak buahnya untuk bisa membantu. Arjun sendiri pergi dari tempat itu dan kembali ke kantor polisi lalu berkumpul dengan semua petugas untuk memastikan semua keluarga mereka aman. Semua pun mulai menghubungi keluarga mereka, namun tiba-tiba istri Ravanan datang dan membawa sepasang suami istri yang tadi ia temui untuk pelaporan anak gadisnya yang telah hilang selama 2 hari. Arjun menanggapi laporan mereka dan Ravanan yang melihat istrinya ada di hadapannya merasa terkejut sekaligus senang karena ia tidak diculik oleh anak buah Gani yang sejak tadi mengintai keluarganya. Ia meminta mereka untuk berkumpul di titik kumpul semua keluarga petugas, namun semua rekannya merasa bingung melihat raut wajah Ravanan yang tiba-tiba berubah ketakutan. Ravanan mulai menjelaskan kalau ia yang telah menghabisi Mikhail dan Vera. Ia mulai bercerita di hadapan semuanya. ప్లాన్ చేసి రప్పించారని మీకు తెలుసా? Saat itu ketika Arjun dan petugas yang lain pergi meninggalkan kantor, ia pun mengikuti jejak mereka. Namun ia yang ditugaskan oleh Arjun membuat Vir untuk Vera dan Mikhail berencana mengerjakan tugasnya itu. Ia mengendarai mobil Vera dan terkejut ketika mendengar suara-suara anak hingga ia mencoba mencarinya. Setelah menemukan asal suara itu, ia pun sangat sedih karena suara anak tersebut adalah putrinya sendiri yang sudah terluka parah dan dalam keadaan tidak berbusana. Putri yang berusia 13 tahun itu telah dirudah paksa mengatakan kalau Vera dan Mikhail adalah pelakunya. Kemarahan Ravanan pun memuncak. Ia kembali ke kantor polisi dan melihat keduanya tengah berkelahi. Kemudian ia memisahkan keduanya hingga mereka berkelahi. Dengan cepat Ravanan mengambil senjata laras panjang untuk menghentikan mereka dan Mikhail yang mau mengambil senjata itu malah tidak sengaja menarik pelapuknya hingga mengenai Vera tepat di kepalanya. Mikhail pun marah dan lagi-lagi mencoba menyerang Ravanan. Dengan cepat Ravanan mendorong Mikhail hingga ia terpental dan mengenai pembatas ruangan tepat di lehernya. Ravanan pun mulai ketakutan ketika tahu mereka telah meninggal. Ia mulai membuat sandiwara baru hingga membuat semua yang ada di dalam kantor tersebut berantakan. Ia juga membawa anak kecil itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan kembali ke kantor untuk mengintip memastikan teman-temannya belum kembali ke kantor. Setelah semua berkumpul, ia mulai bergabung bersama mereka, namun ia selalu memantau perkembangan putrinya dan merasa sangat sedih ketika tahu kalau putrinya tidak bisa bertahan. Ravanan terduduk dan menjelaskan ia menyesal karena selama 37 tahun menjadi seorang polisi, baru jujur kali ini ia tidak mengendalikan dirinya dan bertindak di luar kebiasaannya. Ia tidak tahu dampak dari yang ia lakukan akan sebesar ini hingga semua nyawa keluarga teman-temannya terancam karena mereka mau Mikhail dan Vera kembali. Ravanan takut bila mereka tahu kalau keduanya benar-benar telah mati. Ia juga siap untuk dipenjara, namun ia sedih karena harus meninggalkan istrinya seorang diri karena mereka tidak memiliki seorang anak setelah kejadian itu. Ia merasa sedih ketika tahu laporan orang tua tadi. Ia pun yakin kalau Gani dan rombongannya lah yang menjadi akar permasalahan penculikan yang terjadi di mana-mana. Ia memohon pada Arjun untuk menyelamatkan semua anak-anak yang tidak bersalah, jangan sampai menjadi korban dari kekejaman Gani dan juga anak buahnya. Gani datang menemui Rupa dan memeriksa bagasi milik Mikhail dan mencoba mencari tahu darah siapa yang ada di dalamnya. Rupa yakin kalau itu adalah darah dari Mikhail dan Vera. Arati dan Mena yang sejak tadi mengawasi Govin baru saja tiba dan melaporkan kalau Govin telah melarikan diri dan mereka tidak dapat menemukannya. Govin yang tidak tahu kalau keluarganya telah selamat malah datang menemui Gani dan anak buahnya. Tibanya di sana bukan disambut, ia dipukuli oleh semua anak buah Gani. Ia diminta untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi di kantor polisi itu. Govin benar-benar tidak berdaya. Ia hanya mengatakan kepada mereka untuk tidak menyakiti keluarganya. Tiba-tiba Arjun menguasai tempat itu. Dengan menggunakan handphone milik Mikhail, ia mencoba mengalihkan perhatian mereka. Narasimha yang berada di tempat yang berbeda merasa kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Max kepada mereka. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan kalau keluarga Govin telah aman.
Max apa? Narasimha memutuskan untuk melaporkan pada Daniel tentang apa yang telah terjadi pada Michael dan juga Vera. Daniel benar-benar marah ketika tahu semuanya dan meminta semua anak buahnya segera bergerak. Arjun tahu kalau mereka akan datang dan menyerangnya. Ia mulai meminta semua petugas yang ada di tempat itu menyiapkan semuanya. Mereka mengunci semua pintu dan menghalangi menggunakan apapun untuk menutup semua jendela dan pintu. Semua anak buah Gani telah memasuki area kantor polisi. Arjun sendiri yang telah memasang jebakan mulai menyerang mereka. Ledakan demi ledakan terjadi saat mereka mendekat. Ia benar-benar melindungi petugas yang lain agar tidak terkena serangan mereka. Arjun berusaha keras membuat melawan mereka dan hal itu benar-benar membuat mereka kewalahan. Semakin lama semakin banyak anak buah Gani yang datang dan beberapa dari mereka pun berhasil menerobos masuk kantor polisi. Mereka benar-benar kewalahan, terlebih-lebih mereka tidak terlalu pandai untuk bela diri. Arjun sendiri yang berada di luar kantor polisi berusaha untuk bisa mengendalikan situasinya sendiri. Narasimha yang berhasil memasuki kantor polisi segera menghajar Jagadis hingga tidak sadarkan diri. Rupa mulai ikut dalam penyerangan juga mencoba melumpuhkan Arjun. Narasimha pun berhasil membuat semua petugas di dalam kantor tidak berdaya. Namun tiba-tiba Arjun muncul dan mulai memegang kendali. Ia menyelamatkan semuanya dan menghajar Narasimha. Kini posisi menjadi terbalik, semua ketakutan melihat kekuatan Arjun yang ada di hadapan mereka. Di tengah perkelahian mereka, tiba-tiba Daniel datang bersama komisaris. Mereka menodongkan senjata di hadapan Arjun. Di tengah keterdesakan Arjun, tiba-tiba banyak drone yang datang mengintari mereka. Arjun malah meminta mereka untuk menyerah karena bukti kejahatan mereka telah ia limpahkan. Daniel dan komisaris bersikukuh kalau Arjunlah yang bersalah dan telah menghabisi Vera dan Michael anak-anaknya. Namun atasan mereka yang sejak tadi telah menelpon mengatakan kalau semua yang dilakukan Daniel dan komisaris hanyalah perlindungan di bawah kejahatan yang mereka lakukan. Ia meminta mereka menghentikan semuanya dan menyerah pada petugas yang telah ia kirim untuk mengepung tempat itu. Daniel dan komisaris tidak bisa berbuat banyak. Mereka menyerahkan diri dan ikut bersama petugas-petugas itu. Arjun yang berhasil menyelesaikan misinya menemui atasannya dan meminta Rabanan untuk menjelaskan semuanya di hadapan atasan mereka dan reporter yang datang dengan cepat. Semua kejahatan Michael dan Vera pun terungkap karena dari dalam handphone mereka lah semua bukti kejahatan itu ada. Mulai saat itu Arjun meminta kerjasama antara masyarakat dan kepolisian untuk bisa mengatasi kejahatan seperti ini dan meminta mereka untuk tidak takut mengungkap semuanya. Arjun mendatangi rumah sakit untuk memastikan semua keluarga mereka baik-baik saja dan menemui salah satu korban kejahatan Michael dan Vera yang masih bisa diselamatkan. Govin sendiri yang masih selamat mengucapkan maaf dan terima kasih kepada Arjun atas apa yang terjadi pada dirinya. Korban yang masih selamat mengungkapkan bagaimana kejinya Michael dan Vera memperlakukan dirinya. Arjun terdiam dan tanpa diketahui banyak orang, ia telah memasukkan tubuh Michael dan Vera ke mobil tangki yang berisikan bahan kimia. Karena menurutnya, penjahat seperti mereka tidak pantas mendapatkan pengampunan. Dan film pun selesai.